bagaimana memang Pak Jokowi itu sangat alami ya ketemu dengan masyarakat itu. Jadi seperti kayak ada dia itu ketemu dengan masyarakat itu kayak dapat energi gitu loh Bang. Dan itu yang menjelaskan kenapa Pak Jokowi ini seperti nggak ada capeknya dia kalau kunjungan ke daerah itu. Iya. Jadi Pak Jokowi itu di pesawat itu bukan tidur, bukan berhenti. Pesawat sudah take off, kemudian ketika seat belt sudah off gitu kan, artinya udah cruising, udah aman, dia panggilin orang itu. Iya. Yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain adalah bahwa Pak Jokowi ketika dia belusukan tuh dia dapat energi Bang. Nah orang kan kalau orang yang nggak suka ketemu dengan orang, dengan masyarakat, mungkin capek itu jadi beban kegiatan lagi. Jadi Pak Jokowi itu sulit ngalahin dia kalau urusan ketemu dengan masyarakat, karena dia dari rakyat itu dapat energi Bang. Nah Pak Jokowi sendiri secara pribadi juga memang orangnya sangat low profile, sangat rendah hati, sangat hangat. Saya merasa ketemu dengan Pak Jokowi itu nggak berubah Bang. Salah satu kekuatan Pak Jokowi dan ciri khas Pak Jokowi adalah self control yang sangat kuat. Nah, dalam olah batin kan katanya level tertinggi itu adalah ketika seseorang itu sudah menaklukkan dirinya sendiri. Menurut saya kita sangat beruntung pada era Covid kita punya pemimpin yang sangat tenang ya. Dia mampu mengendalikan diri. Dia bisa tenang karena dia kan memang mampu mengendalikan diri. Dia ngontrol egonya, bukan egonya yang dikontrol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Sosok Presiden Jokowi hampir 10 tahun ini memimpin dengan sangat baik. Beliau tak pernah sombong, selalu turun ke bawah menemui masyarakat. Pada saat di masyarakat, beliau menyerap aspirasi dari masyarakat. Apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang diinginkan masyarakat, coba beliau rangkum. Bahkan, menurut banyak orang dekatnya mengatakan, kekuatan Presiden Jokowi atau sehatnya Presiden Jokowi itu karena bertemu dengan masyarakat. Nah, kali ini Muhammad Qodari menilai atas pandangannya bagaimana selama ini ia melihat sosok Pak Jokowi menurutnya. Mari kita simak saja videonya bersama. Let's go. Pak Jokowi itu kalau kita lihat memang kelebihannya pertama merayat. Jadi waktu itu saya ingat survei nasional menunjukkan ada 2 kategori alasan memilih paling besar, yaitu merakyat, yang kedua itu tegas. Yang merakyat, ya pemilih yang mau presiden merakyat itu 95% itu milih Pak Jokowi. Ada sih 5% yang milih Prabowo dengan alasan merakyat ya, tapi kan kecil gitu. Sementara yang tegas itu mayoritas 95% ke Pak Prabowo. Jadi di luar alasan-alasannya yang tegas itu Pak Prabowo. Tegas. Tegas itu Pak Prabowo. Jadi 95% pemilih yang mau pemilih tegas itu kepada Pak Prabowo. Ya singkat cerita ya Pak Jokowi menang. Jadi dari beliau wali kota, kemudian beliau jadi gubernur ya, kemudian lanjut jadi presiden, kan terus belusukan juga tuh kan. Kemana pergi dia kan ke masyarakat, ketemu masyarakat, datang ke masyarakat gitu. Itu menjadi ciri khasnya Pak Jokowi itu. Ya. Jadi ciri khas Pak Jokowi itu adalah bahwa dia orang yang dia suka turun ke bawah, ketemu dengan masyarakat, dan berdasarkan pengalaman sampai akhirnya saya diajak belusukan beberapa waktu yang lalu ke Sulawesi Tenggara, saya akhirnya memang bisa melihat secara langsung dari dekat bagaimana memang Pak Jokowi itu sangat alami ya ketemu dengan masyarakat itu. Jadi seperti kayak ada sinar yang nyambung gitu loh dengan masyarakat. Dan bahkan lebih jauh lagi bahwa Pak Jokowi itu bukan cuma sekedar misalnya dia ngecek harga, dia memberikan bantuan, dia lihat fasilitas kalau dia ke rumah sakit. Tetapi saya lihat bahwa dia itu ketemu dengan masyarakat itu kayak dapat energi gitu loh Bang.
Dan itu yang menjelaskan kenapa Pak Jokowi ini seperti nggak ada capeknya dia kalau kunjungan ke daerah itu. Kalau beliau kunjungan ke daerah itu, ini juga diceritain sama Pak Prabowo loh kemarin. Kemarin itu. Menteri itu Pak. Takut kalau Bapak kalau ngajak-ngajak takut. Karena selama penerbangan dia bilang, itu diajak ngobrol terus. Itu 2 jam ya 2 jam, kalau kata Pak Prabowo 5 jam ya 5 jam. Itu yang saya alamin. Iya. Jadi Pak Jokowi itu di pesawat itu bukan tidur, bukan berhenti. Pesawat sudah take off, kemudian ketika seat belt sudah off gitu kan, artinya udah cruising, udah aman, dia panggilin orang itu. Iya. Gitu. Nah, kegiatan tuh ya dari pagi sampai malam. Sampai malam, Bang. Besok pagi kegiatan lagi. Gitu. Iya. Pulang, ngobrol lagi. Jadi pekerja keras ya. Pekerja keras. Nah, yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain adalah bahwa Pak Jokowi ketika dia belusukan tuh dia dapat energi, Bang. Nah, orang kan kalau orang yang nggak suka ketemu dengan masyarakat, mungkin capek itu jadi beban. Iya. Atau misalnya kalaupun dia nggak anti ya, tapi dia nggak punya punya bakat kayak Pak Jokowi, kayak nyerap energi gitu. Mungkin capek juga dia. Iya. Sampai sore udah berhenti aja, nggak ada kegiatan lagi. Jadi Pak Jokowi itu sulit ngalahin dia kalau urusan ketemu dengan masyarakat, karena dia dari rakyat itu dapat energi, Bang. Ya ada keikhlasan juga ya. Pasti itu. Kalau keikhlasan pasti, keikhlasan, keperhatian, betul-betul alami, Bang. Ketemu dengan masyarakat tuh memang betul-betul alami. Gitu. Jadi ya itulah makanya tahun 2014 itu sebenarnya saya mencetuskan itu Jokowi adalah kita itu, karena saya melihat bahwa Pak Jokowi ini didukung oleh masyarakat karena masyarakat merasa itu berarti Nasdem itu ngambil dari statementnya Mr. Q dong. Kan Nasdem juga pakai tagline itu kan, Jokowi adalah kita. Saya titipkan dengan seorang teman di situ pada waktu itu. Oh gitu. Iya, saya titipkan kepada seorang teman pada waktu itu. Cuman memang sebetulnya itu udah agak terlambat. Karena Pak Jokowi udah berpasangan dengan Pak JK. Kalau Pak Jokowi adalah kita. Oke, tetapi mungkin nggak semua orang ya. JK adalah kita itu mungkin nggak semua orang merasa kita. Jadi kalimat Jokowi adalah kita itu paling cocok kalau gambarnya cuma Pak Jokowi sendiri, nggak ada Pak JK. Kata abang. Jadi itu ciri khas dari Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi sendiri secara pribadi juga memang orangnya sangat low profile, sangat rendah hati, sangat hangat. Saya merasa ketemu dengan Pak Jokowi itu nggak berubah, Bang. Dari beliau itu masih gubernur gitu ya, sampai dengan presiden 2 kali itu hubungannya nggak berubah ya? Ini gesturnya tuh nggak berubah. Nggak ada cerita misalnya Pak Jokowi karena sudah presiden gitu ya, dari sebelumnya gubernur gitu ya. Lalu tiba-tiba dagunya jadi naik gitu. Begitu periode kedua dagunya naik banget. Nggak ada, Bang. Handphonenya ganti-ganti. Tetap gini aja dia, Bang. Tetap gini aja dia. Tetap gini aja. Jadi tutur katanya tetap sama, gesturnya tetap sama gitu. Sehingga hemat saya, salah satu kekuatan Pak Jokowi dan ciri khas Pak Jokowi adalah self control yang sangat kuat. Nah, dalam olah batin kan katanya level tertinggi itu adalah ketika seseorang itu sudah menaklukkan dirinya sendiri, egonya kan. Iya. Jadi kalau misalnya seseorang naik jabatan lalu kemudian dia jadi sombong atau dagunya jadi naik, sikapnya kepada orang lain jadi berubah, itu berarti dia dikalahkan oleh egonya. Dia belum bisa mengendalikan. Kalau dalam ilmu tasawuf dia kembali ke tangga pertama. Ya, Bang. Gitu. Pangkatnya naik tapi makomnya turun gitu ya. Jadi Pak Jokowi ini hemat saya dia udah pada level mampu menaklukkan dirinya sendiri. Sehingga dia tetap stabil apapun situasi dan kondisinya, dan dia tetap jernih membaca situasi apapun juga. Termasuk dalam kondisi-kondisi misalnya ada pro kontra, dan saya kira juga ketika ada COVID gitu. Menurut saya kita sangat beruntung pada era COVID kita punya pemimpin yang sangat tenang ya. Dia mampu mengendalikan diri, dia bisa tenang karena dia kan memang mampu mengendalikan diri. Dia ngontrol egonya, bukan egonya yang dikontrol
oleh Dan dia. ego yang mengontrol Bukan dia. ego yang kontrol dia itu. Dan itu juga bisa kita lihat dari bagaimana dia begitu sabar menghadapi hinaan, caci maki gitu ya. Kita ingat tahun 2014 itu ada obor rakyat itu ya. Ini dibilang Kristen, PKI, warga negara Singapura, Iya. kemudian ijazah palsu, macam-macam. Dan tidak terbukti semua itu. Sekarang Mulyono. Itu. Jadi cerita Mulyono ini gimana? Sebenarnya saya nggak terlalu ikutin juga, Bang. Saya nggak tahu penting. Katanya itu nama kecil Jokowi. Oh, Jadi orang yang nggak seneng dengan Jokowi itu dan nggak mau nyebut nama Jokowi langsung disebutnya Mulyono. Karena katanya waktu kecil tuh sering sakit. Oh, sering sakit. Makanya ya. ganti nama. Oh, ganti nama ya. Sebenarnya kan kalau orang ganti nama biasa ya, Mister. Biasa. Banyak orang seperti itu kok. Heran kenapa menjadi masalah. Jadi masalah. Ya kalau udah nggak suka kan apapun juga jadi jadi jelek. Iya. Nah, kemudian juga bagaimana dia menghadapi tokoh-tokoh politik yang ada ketika misalnya dia dianggap diposisikan secara tidak terhormat di beberapa kegiatan misalnya partai dan seterusnya. Pak Jokowinya tetap senyum aja. Mungkin pendukungnya yang emosi ya, tapi Pak Jokowinya biasa aja. Nah, jadi kita melihat bahwa salah satu kekuatan Pak Jokowi itu adalah kontrol dirinya yang sangat kuat dan sangat luar biasa. Dan hemat saya ya, itu menjadi kunci dia memenangkan pertarungan politik. Sekaligus juga sebetulnya itu yang membuat dia ketika berhadapan dengan krisis seperti COVID misalnya, dia tetap bisa melaluinya dengan baik. Jadi kita sangat bersyukur ya pada masa krisis seperti COVID kita punya pemimpin kayak Pak Jokowi. Yang bukan cuma sekedar punya ketenangan, tetapi juga punya insting yang luar biasa. Sambil minum ya. Banyak yang merekomendasikan agar ada lockdown, dia nggak mau lockdown. Bagaimana dengan rakyat menengah ke bawah yang istilahnya ya kerja hari ini makan hari ini buat makan hari ini, atau kerja hari ini buat makan besok. Kalau di lockdown tutup seminggu misalnya 2 minggu, mau makan apa dia? Persediaannya cuma hari ini atau buat besok gitu. Nah, itu mungkin nomor 2 yang soal ini mungkin karena terkait dengan dia suka belusukan tadi, di luar bahwa dia memang punya background yang dari kalangan kelas dari menengah juga lah ya, minimal menengah ke bawah, minimal kelas menengah lah, sehingga kemudian paham bagaimana pola atau ritme kehidupan dari masyarakat menengah ke bawah. Ya, seperti itulah pendapat Mr. Q menilai sosok Presiden Jokowi yang ia kenal dari sejak 2012, 2014 hingga sampai saat ini. Tak ada kesombongan dalam diri Presiden Jokowi. Orangnya tetap sopan, tidak sombong, rendah diri. Jadi beliau ini tuh memang presiden yang luar biasa ya. Dihajar sana sini tetap mantap, tegah, konsen, fokus. Dan beliau adalah orang yang istiqomah ya. Besok aja kita lihat tuh, seistiqomah apa Pak Prabowo nantinya. Ya mudah-mudahan Pak Prabowo istiqomah tentang apa yang dikatakannya. Seperti Pak Jokowi ya, dari dia wali kota sampai sekarang belusukan itu nggak pernah berhenti. Coba bayangin, kalau orang yang rakus kekuasaan mungkin itu bakal capek ngelakuin hal itu. Nah ini enggak. Coba bayangkan, dari hal kecil itu aja udah kita menilai bahwasannya ini presiden hebat gitu. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.